Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Andika, dokter hewan praktek di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kali ini saya ada kesempatan untuk sharing ke teman-teman kolega sekalian tentang tes untuk memastikan adanya jamur atau tidak yang disebut dengan DTM atau Dermatophyte Test Media. Nah, apa itu Dermatophyte Test Media atau DTM? Ini sebenarnya adalah media biakan untuk jamur. Dan jamurnya bukan semua jamur ya, tapi hanya jamur dermatofit, yaitu meliputi Microsporum canis, Microsporum gypsum, dan Trichophyton mentagrophytes. Hanya untuk 3 itu, yang lainnya tidak. Tes ini itu bisa dipakai di berbagai hewan ya, anjing dan kucing. Tes ini bisa langsung ready untuk dipakai. Tapi untuk kasus kuda dan kasus sapi, ini juga bisa dipakai. Tapi teman-teman membutuhkan 1-2 tetes vitamin B kompleks yang dijual di pasaran. Karena jamur-jamur di sapi dan kuda itu membutuhkan juga suplemen niacin untuk tumbuh, sehingga media ini saja tidak cukup, tapi tetap bisa dipakai. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit kapan sih kita pakai Dermatophyte Test Media. Yang pertama itu otomatis ketika kita curiga bahwa ada jamur dermatofit di tubuh, terutama di kucing ya, karena di kucing ini adalah penyakit jamur itu penyakit yang bisa mirip penyakit apapun. Jadi ketika dokter ragu ini jamur atau tidak, lakukan kultur jamur. Nggak pernah salah, karena tes ini tidak melukai pasien, tes ini tidak invasif, tidak ada luka sayatan, tidak ada mengganggu pasien sama sekali, sehingga lebih baik dipastikan. Nah, sekarang sebelum kita memperagakan cara pengambilan sampel, kita harus siapkan dulu ya alat-alat yang sekiranya diperlukan. Selain otomatis media tesnya ya, DTM-nya juga harus siap. Yang pertama, untuk pengambilan sampel kita perlu steril ya. Jadi teman-teman kolega dokter hewan akan perlu glove. Dan saran saya disertai dengan alkohol juga, yang nanti disemprotkan ke glove-nya juga, supaya kita steril dan tidak ada kontaminasi bakteri atau yang lain yang nanti akan ikutan tumbuh di media. Teman-teman kolega dokter hewan juga akan membutuhkan kasa ya, yang nanti akan saya jelaskan fungsinya apa, tapi pada intinya untuk mengelap medianya supaya tetap tidak ada kontaminasi. Teman-teman kolega untuk pengambilan sampel nanti juga akan memerlukan lem untuk mengambil rambut sebagai sampelnya, atau sikat gigi, sifatnya opsional, tergantung nanti metode mana yang teman-teman kolega mau coba, yang nanti akan saya jelaskan juga caranya bagaimana. Tapi ini alat-alat yang nanti akan teman-teman kolega butuhkan untuk melakukan kultur jamur. Nah, sekarang kita ke bagian yang penting nih, gimana cara mengambil sampel untuk dibiakkan di medianya ya. Yang pertama, otomatis pakai glove dulu ya kita. Kita memakai glove itu sebetulnya sudah steril, tapi kalau saya lebih suka lebih steril lagi, biasanya saya akan masih semprot alkohol ke glove-nya saya supaya lebih steril dan pengambilannya lebih sempurna. Seperti ini contohnya. Oke, sudah cukup. Dan saya akan minta asisten saya untuk membukakan sikat giginya tanpa memegang sikat giginya. Metode pertama yang akan saya contohkan adalah menggunakan sikat gigi atau disebut dengan Mackenzie Toothbrush Technique. Caranya, kita ambil sikat giginya, lalu di lokasi lesi yang teman-teman kolega curiga, sikatin kulitnya seperti ini dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Arah tidak menentukan mau dia horizontal atau vertikal, terserah, tidak ada masalah. Yang penting kulit yang area yang kalian curiga digosok seperti ini beberapa kali. Tidak ada panduan pasti harus berapa kali gesekan, tidak ada, secukupnya saja, tidak ada masalah. Seperti itu. Kurang lebih disikati estimasi lah ya, 5-10 detik. Nah, sampai sini sampel sudah ada di sikat gigi yang ada di tangan saya. Nah, sekarang kita siapkan medianya untuk ditanam. Ini medianya. Saran saya, ini media sebetulnya sudah steril. Tapi kalau saya lebih suka lebih steril lagi, saya swab dulu pakai alkohol biasanya. Seperti ini contohnya. Ini kasanya sudah ada alkoholnya. Tepiannya biasanya saya usap seperti ini. 1 atau 2 kali keliling. Seperti ini.
Ini untuk penutupnya. Dan medianya kita buka perlahan dengan kasa yang berbeda. Biasanya saya juga suka mensterilkan ujung-ujungnya seperti ini. Seperti ini, kurang lebih 1 atau 2 kali keliling. Dengan tadi seginya sudah diambil, sampelnya sudah dari sini, kita tanamkan secara perlahan, tidak usah terlalu ditekan, cukup di tap seperti ini beberapa kali, seperti ini, kurang lebih selama 5-10 detik di tap. Ingat, gak usah keras-keras, takutnya medianya rusak. Pelan-pelan aja, jamur udah kita tanam kok. Setelah selesai, media tutup seperti ini. Jangan lupa labelnya ditempel di atas media. Seperti ini ya. Dan ditulis nama pasien dan tanggal pengambilan sampel. Contoh di sini namanya, nama anjingnya Coklat. Tanggal sekarang tanggal 6 November 2022. Seperti ini. Sampelnya sudah selesai diambil dan disimpan di suhu ruangan. Tidak perlu ditaruh di kulkas, tidak perlu ditaruh di tempat yang dingin atau panas. Cukup di suhu ruangan dan di tempat dengan pencahayaan yang cukup. Di tempat yang gelap juga boleh, tidak ada aturan. Tidak harus ditempatkan di ruangan gelap atau terang, bisa keduanya. Diletakkan seperti ini. Dan hasilnya rata-rata akan siap dibaca dari 14 sampai 21 hari. Nanti ketika positif akan muncul koloni putih disertai warna medianya berubah menjadi merah. Nah, kalau tadi saya menggunakan metode yang disebut dengan McKenzie toothbrush technique dengan menggunakan sikat gigi, kalau sekarang yang akan saya tunjukkan ke teman-teman kolega adalah dengan cara kedua, yaitu metode langsung plucking the hairs atau mengambil rambutnya dan langsung ditanam di media. Nah, sekarang saya akan jelaskan caranya. Lagi-lagi dimulai dengan medianya. Kita persiapkan dulu. Saya akan biasanya bersihkan dulu dengan kasa yang ada alkoholnya. Memutar seperti ini, memastikan tidak ada kontaminasi. Dan medianya dibuka pelan-pelan. Seperti ini, dan sama langkahnya. Dibersihkan pinggirannya 1 atau 2 kali keliling. Medianya sudah cukup steril. Sekarang kita ambil sampelnya. Nanti lokasi pengambilan sampel tergantung kasus masing-masing ya. Tapi pada intinya lokasi pengambilan sampel adalah lokasi di mana lesinya berada. Di mana teman-teman kolega curiga, jangan-jangan ini yang ada ketobenya atau merahnya, jangan-jangan jamurnya. Disitulah teman-teman kolega ambil rambutnya. Jadi contohnya, kita bisa ambil rambutnya langsung dan cabut seperti ini, dan ini langsung ditanam di media. Tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu semuanya dipenuhi satu rambut penuh, cukup setengah saja tidak apa-apa. Setelah selesai, tutup medianya dan diberi label. Contoh labelnya, nama anjingnya Coklat, tanggal pengambilan 6 November 2022. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada media yang sudah tertanam sampelnya. Tadi salah satu sampel dari rambutnya, salah satu sampel dari metode pengambilan melalui sikat gigi yang tadi saya bilang McKenzie toothbrush. Langkah selanjutnya adalah menunggu sampelnya untuk tumbuh, apakah ada jamurnya atau tidak. Untuk meletakkan sampelnya, bisa teman-teman kalau letakkan di mana saja, mau di meja, mau di lantai, sebetulnya tidak ada masalah, tapi saran saya tetap di atas permukaan meja. Dan saran saya juga jangan terlalu ke tepi, takutnya jatuh. Dan letakkan di meja di mana teman-teman kolega mudah mengaksesnya, dan di mana hewan-hewan anabul sulit untuk mengaksesnya. Nah, setelah teman-teman kolega mendapatkan tempat untuk meletakkan media jamurnya, selanjutnya adalah menunggu.
Masa inkubasi pertumbuhan jamur adalah 14-21 hari atau 2-3 minggu. Jadi tidak bisa 2 hari atau 3 hari langsung tumbuh, tidak. Tapi bila positif, ada kemungkinan di hari ke-7 sudah mulai ada pertumbuhan koloni. Tapi kita tetap harus menunggu selama 2-3 minggu baru kita baca sampelnya. Untuk pengaturan cahaya, tidak ada pengaturan harus tempat gelap ataupun terang, tidak ada masalah. Mau itu tempat gelap ataupun terang, silakan. Untuk suhu ruangan saja cukup. Tidak perlu suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Suhu ruangan saja cukup. Nah, setelah menunggu 14-21 hari, kita lihat hasilnya bagaimana. Hasil positif itu akan ada beberapa kriteria. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama, warna media yang tadinya oranye akan berubah jadi warna merah seperti ini. Itu salah satu parameter positif. Satunya adalah pertumbuhan koloni. Koloninya itu yang tumbuh akan warna putih, bukan yang lain-lain. Contohnya bila seperti ini, koloni yang tumbuh warna hijau, itu yang tumbuh adalah kontaminan, yang mana hasilnya sebetulnya adalah negatif, bukan termasuk jamur-jamur yang kita mau, karena ini adalah media pertumbuhan jamur dermatofit, bukan jamur yang lain. Jadi media yang positif adalah seperti yang tadi saya gambarkan. Nah, sekarang di tangan saya, anggaplah ini media kultur yang positif, di mana warnanya berubah jadi merah dan ada tumbuh koloni putih. Nah, itu hasilnya positif. Tapi PR dokter belum selesai. Masih ada satu PR lagi, yaitu identifikasi penyebabnya. Apakah ini Microsporum canis, Microsporum gypsum, ataukah ini Trichophyton metagrovites? Cara identifikasinya adalah melalui pemeriksaan mikroskop. Caranya seperti ini. Teman-teman kolega perlu slide dan perlu pewarnaan hanya satu ya, Madeline Blue. Caranya seperti ini juga. Slot tip juga akan kita perlukan. Saya buka medianya. Anggaplah ini ada koloni putih. Saya ambil slot tip, tidak terlalu panjang, kurang lebih segini aja cukup. Nah, lingkarkan seperti ini. Tempelkan di koloni positifnya. Seperti ini. Di sini sudah ada jamur-jamur yang menempel di slot tip. Lalu teteskan Madeline Blue sedikit saja di media, hanya setetes seperti ini, tidak terlalu banyak. Setelah itu, slot tip yang tadinya sudah ada jamurnya ditempelkan seperti ini. Jadilah sampel yang siap untuk dibaca di mikroskop. Nah, langkah selanjutnya, sampel yang tadi kita sudah ambil dari sampel yang positif tadi, kita akan lihat di mikroskop sekarang. Saya biasanya akan langsung screening di pembesaran 10. Seperti ini. Teman-teman kolega bisa lihat, makrokonidia jamur dari pembesaran 10 akan nampak seperti ini. Lonjong-lonjong. Seperti ini contohnya. Ini adalah makrokonidia jamur. Cuma jamur apa? Saya masih belum bisa jawab. Saya harus pindah ke pembesaran 40 tanpa oil emersi. Saya pindah ke pembesaran 40, lalu saya lihat koloninya. Saya atur fokusnya dan dapatlah seperti ini. Ini adalah makrokonidia jamur yang sekarang kita siap untuk identifikasi spesiesnya apa. Nah, kalau untuk jamur ada 3 macam spesifikasinya. Yang pertama, Microsporum canis. Yang kedua, Microsporum gypsum. Yang ketiga, Trichophyton metagrovites. Pertama saya akan jelaskan untuk Microsporum canis dulu. Microsporum canis adalah yang kita temukan di sini. Ciri khasnya apa? Di sini teman-teman bisa lihat dindingnya tebal dan jumlah segmennya umumnya lebih dari 6. Seperti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sudah pasti Microsporum canis. Jadi dari situlah teman-teman bisa mendiagnosa ini makrokonidia jamur dari Microsporum canis. Nah,
tadi kita sudah selesai mengambil sampel dan membaca hasil. Sekarang saya mau jelaskan untuk jamur dermatofit itu ada 3 jenis yang nanti akan mungkin tumbuh di medianya yang kolega tanam. Yang pertama adalah Microsporum canis, yang kedua adalah Microsporum hirsium, dan yang ketiga adalah Trichophyton metagrophytes. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita harus tahu spesiesnya? Kenapa kita harus tahu? Karena memang betul, obatnya sama, yaitu golongan azol seperti ketoconazole, itraconazole, terbinafine, dan lain-lain. Tapi mengetahui sumber spesiesnya itu sangat penting. Itulah gunanya kultur jamur ini. Jadi pentingnya tahu spesies jamur dermatofit yang kita hadapi itu bukan untuk tujuan treatment, karena treatmentnya akan sama, yaitu golongan azol dan atau terbinafine. Tujuan utama kita kultur jamur adalah mengetahui juga spesiesnya sehingga kita tahu bagaimana metode pencegahannya. Jika kita tahu sebenarnya Microsporum canis, kita bisa hindari. Contohnya, Microsporum canis itu sumbernya adalah terutama dari kucing atau hewan lain. Sehingga jika hewan itu tertular, maka kita sudah tahu bahwa ini tertular dari hewan lain, terutama kucing. Itu untuk Microsporum canis. Yang kedua, itu disebut dengan Microsporum gypsium. Jika kolega teman-teman mendapatkan Microsporum gypsium, berarti anabul anjing atau kucing tersebut itu mendapatkan infeksinya dari tanah yang terkontaminasi. Karena disitulah Microsporum gypsium tinggal. Oleh karena itu, pencegahan ke depannya lain bisa kita edukasi. Pak, Bu, ini berarti tanah di depan rumah atau di taman sudah terkontaminasi, sehingga hewan ini dijaga supaya tidak pergi outdoor. Seperti itu jika kasusnya Microsporum gypsium. Nah, jamur yang terakhir itu disebut dengan Trichophyton metagrophytes. Kalau teman-teman kolega sekalian mendiagnosa dengan jamur ini, berarti jamur tersebut berasal dari Rodentia. Kalau dulu saya praktek di Amerika, ini seringnya dari tupai biasanya. Cuma di Indonesia jarang tupai, lebih sering apa? Tikus. Nah, jadi ada kemungkinan kalau infeksinya Trichophyton metagrophytes, ini kemungkinan anabulnya, kucing atau anjingnya suka memburu tikus, atau populasi tikus di rumah memang sangat banyak, sehingga ketika tikus itu jalan di lantai, rambutnya rontok, hewan ini terpapar, bisa jadi dari situ. Jadi teman-teman kolega bisa tahu jawabannya ketika sudah mendiagnosa Trichophyton metagrophytes. Maka yang harus dilakukan selain mengobati pasiennya adalah kontrol hama. Itu sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi lagi kasus jamur oleh Trichophyton metagrophytes. Itu yang bisa saya sampaikan soal kultur jamur atau DTM, Dermatophytes media. Pada intinya, DTM ini akan sangat-sangat berguna untuk 2 tujuan. Yang pertama, memastikan ada atau tidaknya jamur dermatofit dari kasus yang teman-teman kolega hadapi. Yang kedua adalah identifikasi spesies jamur dermatofit yang teman-teman kolega hadapi, sehingga kita tahu pencegahan kedepannya seperti apa. Itulah yang spesial dari kultur jamur ini, dan tidak bisa ditemukan di diagnostik lain seperti Bushland atau Trichograph. Kita tidak bisa tahu spesiesnya sampai di level spesies apa. Itulah khususnya Dermatophytes media yang sangat penting dilakukan di kasus-kasus dermatologi, terutama di anjing dan kucing di Indonesia yang menurut saya masih sering ditemukan dermatofitosis. Sekian informasi dari saya, semoga membantu. Terima kasih.